Cerita dalam bahasa Indonesia. Putri Anastasia, bagian 3. Ini adalah saat-saat terbaik di Tanzonga. Perdamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan menyelimuti negeri ini dengan kebaikan dan kebajikan rakyat. Seperti penguasa, seperti rakyat. Raja Rubin bekerja tanpa lelah untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya. Tapi sementara Tanzonga tumbuh subur, kehidupan di kerajaan tetangga Lashburg merana. Dan inilah beritanya, bahwa pada hari yang cerah itu, pembawa pesan telah membawanya kepada Raja Rubin. Apa maksudmu semua tanaman layu? Lashburg adalah negeri paling subur dan paling subur di seluruh dunia. Sejak 1 bulan terakhir, setiap kali kami mencoba bercocok tanam sayur mayur ataupun buah-buahan, entah bagaimana mereka terbakar dan menghancurkan hektar tanah di setelahnya. Awalnya, kami mengira itu kesalahan seseorang. Tetapi ketika kami semua mulai menjaga ladang kami melihat sesuatu yang aneh. Saat tanaman kami siap untuk disiangi, tiba-tiba tanaman itu layu dan juga terbakar. Sekarang bahkan cagar kerajaan hampir kosong dan orang-orang kelaparan dan juga sekarat. Aku datang kepadamu dengan tangan terlipat dan atas permintaan Raja Holger untuk membantu kami di saat-saat sulit ini. Tentu saja, aku akan membantu Raja Holger. Kerajaanmu telah membantu dan mendukung banyak kerajaan tetangga pada saat dibutuhkan. Lalu, Raja Rubin mengirimkan gandum dengan jumlah yang besar, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan kebutuhan lainnya dalam lusinan gerobak. Tapi, saat gerobak memasuki perbatasan Lashburg, tiba-tiba kantong gandum dan biji-bijian terbakar. Api! Lari! Api! Lari! Harapan sirna dari mata orang-orang Lashburg yang menyedihkan. Apa? Itu mustahil. Yang mulia, sekarang saatnya kita memanggilnya. Prajurit, beritahu putriku bahwa aku ingin bertemu dengannya. Super Asia! Super Asia! Super Asia! Super Asia! Haiya! Yeay! Super Asia! Super Asia! Super Asia! Jangan pernah memasuki Tanzonga lagi. Maaf. Putri Anastasia, Raja ingin segera bertemu denganmu. Wow, dia hebat sekali. Ayah, kau memanggilku? Ana, iya. Ada masalah aneh yang sedang kita hadapi. Raja Rubin memberitahu Putri Anastasia semua tentang kemalangan Lashburg. Lashburg, negeri yang paling subur di dunia. Aku juga kaget. Dan ayah ingin aku mencari tahu apa yang sedang terjadi. Iya, itu adalah tanggung jawab kita untuk membantu mereka pada saat mereka membutuhkan. Kalau begitu baiklah ayah, aku akan segera pergi ke sana. Lalu, Putri Anastasia pun berangkat ke Lashburg. Saat dia berkendara dengan kuda melalui hutan lebat, tiba-tiba seekor harimau besar bertaring tajam muncul yang mengaum dengan keras. Bukankah makhluk seperti kalian sudah lama punah? Itu benar. Aku baru saja mengujimu. Ratu Ursa. Oh, Anastasiaku, apa kabar? Aku sangat baik. Apa kabar, Ratu? Bagaimana negeri Tiara? Semuanya baik-baik saja. Para peri merindukanmu. Setelah kau melepaskan Lashburg dari kesulitannya, kau harus datang untuk mengunjungi kami. Kau tahu tentang Lashburg? Iya, dan itulah mengapa aku datang untuk berbicara denganmu. Negeri Lashburg itu telah dikutuk, Anna. Tidak ada makanan yang akan tumbuh di tanah itu. Dan jika ada orang yang mencoba bercocok tanam atau mengimpornya, maka itu akan terbakar. Dikutuk.
Oleh siapa? Penyihir Arabel, salah satu penyihir terkuat di dunia. Tapi aku kaget. Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Mungkin dia menjadi serakah? Aku juga berpikir begitu, dan jika memang begitu, kita harus berhati-hati. Untuk hari ini mungkin Lasburg, besok bisa saja Negeri Tiara atau Tanzonga. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, dan memang seharusnya tidak. Apa yang akan kau sarankan untuk kulakukan, Ratu Pri? Kau harus menemui sang penyihir dan mencari tahu mengapa dia melakukan ini. Penyihir Arabel tinggal di sebuah gua di Pulau Nonkis. Pulau itu dijaga ketat oleh para raksasa dan juga penyihir robot yang membentuk pasukannya. Untuk mencapainya, kau harus melintasi 7 lautan. Selain itu, pulau ini berada di sisi tenggara. Hari ini adalah hari bulan baru. Ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk menyelinap lewati raksasa selama malam yang gelap karena mereka akan bermalas-malasan. Lalu, jangan terburu-buru setelah kau melewati raksasa, karena penyihir robot memiliki penglihatan malam yang sangat tajam. Pada malam hari, mereka bergerak di darat. Jadi kau harus mencari perlindungan di bawah pohon beringin besar di dekat gua, yang membuatmu tidak akan terlihat oleh para penyihir robot itu. Dan saat matahari terbit, dan para penyihir terbang di langit dengan sapu mereka, saat itulah waktunya kau bergerak menuju gua. Oh, kau akan membutuhkan pendamping untuk membantumu menyeberangi 7 lautan. Wah, Wow, seekor Argentavis? Dia nanti akan menurunkanmu di tepi pulau jauh dari pandangan para raksasa. Dari sana, kau akan sendirian. Terima kasih, Ratu Peri. Sama-sama, Ana. Jiwa penyihir Arabel berada di kepala bayangannya. Jika keadaan menjadi lebih buruk, ingatlah, kau harus menyerangnya di bagian itu. Aku akan mengingatnya. Semoga berhasil. Ayolah, Argentavis. Terima kasih, Argentavis. Mereka di sana. Anastasia bergerak melewati raksasa pemalas secara diam-diam dan menemukan pohon beringin besar tempat dia berhenti dan duduk. Aku lebih baik tetap membuka mata. Anastasia menunggu malam. Matanya tidak berkedip. Saat matahari terbit, para penyihir robot naik ke sapu mereka dan terbang di langit dan mulai bergerak di sekitar gua dengan gerakan yang melingkar. Baiklah, aku harus bergerak. Tapi saat dia mulai bergegas menuju gua, dia melangkah ke tumpukan daun kering yang berderak di bawah sepatunya dan membuat suara yang kencang. Apa? Apa? Siapa yang mengganggu para penyihirku? Aku akan menyelesaikannya. Haiya! Haiya! Aku harus mengakui kalau kau adalah seorang pejuang yang hebat. Tapi kau belum pernah melawanku. Hah? Yaha! Haiya! Ternyata dia kuat sekali. Aku harus berdiri di bawah naungan. Hah? Siapa kau? Mereka menyebutku Super Asia. Aku adalah putri Tanzonga dan penyelamat orang yang tidak bersalah. Kalau begitu, baiklah.
Super Asia. Tapi bolehkah aku bertanya mengapa kau datang untuk berperang denganku? Kau telah mengutuk negeri Lasburg. Aku ingin kau mencabut kutukan itu. Oh, kau ini seorang pendukung Lasburg, ya. Baiklah, aku sarankan kau untuk kembali karena Lasburg telah mendapatkan apa yang layak. Tidak ada kerajaan yang pantas menderita. Singkirkan kutukan itu atau aku harus mengakhirinya denganmu. Oh, itu tidak akan terjadi. Ya! Ah! Kau bisa memanipulasi api? Aku memintamu lagi. Hapus kutukan itu atau kau akan... Oh, jangan coba-coba menakutiku, Super Asia. Sekarang, kau telah membuat aku marah. Lupakan Lasburg. Sekarang aku akan datang untuk kerajaanmu juga. Ya! Dan dengan amarah mengamuk di matanya, penyihir Arabel menyerang ke arah Anastasia. Lupa bahwa dia telah keluar dari keteduhan dan dengan matahari yang bersinar terang, bayangannya sekarang benar-benar rapuh. Anastasia dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu. Dan dengan serangan fatal itu, Arabel jatuh ke tanah. Tidak! Anastasia menghampirinya. Jadi, Peri Ursa telah memberitahumu tentang rahasiaku. Karena hanya dia yang tahu kelemahanku di seluruh dunia ini. Kau benar-benar ingin tahu mengapa aku mengutuk Lasburg? Nah, raja mereka, Holger, telah membunuh anakku. Apa? Kenapa dia melakukan itu? Bagaimana aku tahu? Mungkin karena dia adalah anak penyihir. Yang aku tahu adalah bahwa putraku sedang minum air di tepi sungai dan raja menembaknya dengan panah. Lalu kemudian raja pergi tanpa melihat lagi siapa yang dia tembak. Rasa sakit seorang ibu saat kehilangan anaknya adalah perasaan yang paling menyakitkan di dunia ini. Dalam amarah dan kesedihanku, aku mengutuk negerinya. Aku minta maaf. Kenapa kau tidak memberitahuku ini sebelumnya? Karena aku tidak berpikir kau akan bisa mengalahkanku. Tapi kau adalah pejuang yang kuat, tidak pernah berubah. Anastasia duduk di sana. Orang yang kuat dalam dirinya hancur dan dia menangis di depan Arabel yang setelah beberapa saat menghilang ke udara dengan kilauan merah yang cerah. Dan setelah itu terjadi, di Lasburg, sebuah transformasi tiba-tiba terjadi. Lihatlah, tanaman. Mereka telah pulih kembali. Dan buah-buahan di pepohonan juga. Tanaman hijau Lasburg telah kembali. Itu artinya hanya satu hal. Anna sudah berhasil mengalahkan Arabel. Melihat semua tanah kembali, kerumunan yang gembira mulai bersorak dan merayakan. Yeay! Tanda kami subur! Yeay! Tanda kami subur kembali! Lihat, sudah kubilang, Holger, tidak ada yang tidak bisa dilakukan putriku. Faktanya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh anak perempuan. Pada saat itu juga, Argentavis raksasa turun ke tanah. Anastasia turun darinya. Terima kasih, Argentavis. Wow! Hei, lihat, itu penyelamat kita, Putri Anastasia. Super Asia! Super Asia! Super Asia! Asia! Selamat datang, Anastasia. Terima kasih banyak untuk... Aku tidak ingin terima kasih dari pelaku kejahatan. Apa? Anastasia, jaga ucapanmu. Ayah, apakah kau tahu mengapa semua ini terjadi? Karena Raja Holger. Dia membunuh putra penyihir Arabel. Dan itulah sebabnya dia mengutuk negeri ini. Oh, tidak. Tidak pernah.
Aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Apa kau tidak ingat kalau pernah pergi berburu ke hutan Darna? Oh ya, aku ingat itu. Tapi aku tidak membunuh siapapun. Aku pergi ke sana untuk berburu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang layak untuk diburu. Jadi aku menembakkan panah kosong ke sungai karena ini adalah ritual bagi seorang raja untuk tidak kembali dari berburu tanpa menembakkan satu anak panah pun. Itu saja. Aku tidak membunuh siapapun. Setelah melepaskan anak panah, aku berbalik dengan anak buahku dan meninggalkan hutan. Kalau begitu, tebak apa? Anak panahmu itu mengenai anak penyihir. Aku minta maaf, Ana. Tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi aku beritahu kau, mulai sejak hari ini aku berjanji untuk tidak pernah pergi berburu. Dan aku mengumumkan tidak ada seorang pun dari kerajaanku yang akan melakukannya. Ana, kau harus memaafkan raja. Itu adalah sebuah kesalahan. Aku kira kau benar. Aku menerima terima kasihmu. Dan dengan demikian, Anastasia bersama ayahnya meninggalkan Losburg yang bahagia dan kembali ke Tanzonga. Tapi jangan berpikir ini akhirnya. Karena akan lebih banyak petualangan dari Super Asia akan segera hadir.